Hai guys, welcome di podcast gue. Hari ini gue kedatangan tamu, teman sekelas gue sih. Boleh diperkenalkan? Halo semua, nama gue Nathan dan ya gue temannya Barley, teman 3 tahun sekelas dari kelas 10, 11, 12. Halo Le, Hai, apa kabar Le? alhamdulillah baik. Baik. Kenapa ya kita bisa 3 tahun tuh Aduh, gak tahu sama-sama? udah itu emang dari sananya kayaknya. Takdir yang Apa menentukan. kita dijodohkan ya? Aduh. Bercanda guys. Gimana Le? Jadi gue diundang ke sini nih, udah apa nih? Mau bahas apa nih? Kita mau bahas materi yang penting nih buat remaja-remaja saat ini, yaitu persiapan remaja menghadapi pemilu tahun 2024. Soalnya kan remaja-remaja kita nih belum pernah ya nyoblos-nyoblos Ya gitu. benar. Gue mau nanya nih ke lu Nathan, kenapa ya remaja harus mempersiapkan diri untuk pemilu tuh? Pasti harus yang tadi karena suara kita itu nanti di pemilu itu kita punya bobot yang sama yang pasti. Kita punya suara yang sama, hak yang sama dengan warga-warga lain karena kita udah punya KTP. Kita udah resmi jadi warga negara Indonesia yang punya hak untuk memilih. Oh, oke. Tuh. Lu udah punya KTP Nathan? Udah, Asik. pasti udah. Kelurahan mana nih? Ih, Cilandak Barat dong, gila. Dekat Cilandak. sekolahan dong berarti. Iya, deket. Deket 5 langkah, enggak, 5 menit. Bocah Cilandak banget kayaknya nih. Cah Cilandak, Cah Jaksel. Terus cara lu nih nyiapin diri buat pemilu tahun depan gimana sih? Kan biasanya ada remaja yang belum siap buat milih, ntar ujung-ujungnya bercanda. Canda terus tar golput gitu ya. Oh Kan iya nggak itu. bener tuh ya. Itu nggak benar, itu bahaya, itu nggak boleh ya guys ya, itu nggak boleh. Minimal milih salah satu lah. Minimal Jangan milih. golput. Benar. Ntar nggak ada suaranya. Benar itu dia. Golput itu kalau di dalam Islam tuh golput tuh haram ya guys ya. Jadi nggak boleh tuh golput. Nah, balik ke pertanyaan yang tadi, gimana sih tipsnya, caranya? Yang ada sih beberapa hal dari gue yang bisa mungkin ya pertimbangan lah buat lu lah gimana nanti cara milihnya. Yang pertama itu kita harus tahu siapa pasangan calonnya nanti dan gimana visi misi mereka, terus latar belakang politik mereka gimana atau mungkin mereka udah pernah terjerat kasus. Aduh. Kan kita harus tahu kayak gitu. Iya. Karena takutnya kalau udah pernah kayak gitu ntar bakal kejadi lagi ke depannya, itu skandal, itu bahaya itu. Biasanya kasus-kasus korupsi gitu ya. Iya, biasanya pejabat banget itu lah. Soalnya Indonesia nih masih sering banget ya pejabat-pejabat yang masih korupsi. Masih korupsi itu hal biasa. Sangat-sangat Terus yang astagfirullahaladzim. kedua sih kita harus bisa tahu nih. Kan nanti kan sebelum pemilu tuh banyak rentetan acaranya nih ya. Iya. Ada misalnya yang contohnya ya debat capres, Debat cawapres. capres, iya. Nah, biasanya di debat itu banyak banget nih dia ngedebatin isu-isu yang lagi inilah isu-isu kemiskinan, gimana caranya nanganin kemiskinan dan yang lain. Nah, di debat itu kita bisa tahu nih si paslon ini gimana sih tanggapannya dia dalam isu-isu gitu. Kalau misalnya menurut lu tanggapannya dia kayak apa nih kok dia nanggapinnya kayak gitu, kayak nggak banget dah. Nah itu buat ngeyakinin diri lu ntar siapa yang bakal lu pilih ke depannya. Nah Iya. bukannya dari tontonan itu lu bisa tahu ntar lu bisa ngeyakinin hal itu. Oh berarti pasangan ini nih yang menurut gua dia dalam penanganan isunya bagus, terus latar belakang dia bagus, dia suci parah deh. Nah itu boleh dah lu pilih buat lu Biar pilih. pede banget ya pas Iya biar nyoblos ya. biar pas coblos nih just langsung nggak Langsung pakai jebret. lama. Iya langsung jebret, nggak pakai mikir. Udah yakin itu titik, nggak pakai koma. Nah itu aja sih tips dari gua buat lu semua yang memilih tahun depan. Oke. Eh, yang ketiga nih, kenapa ya suara kita tuh penting banget buat pemilu tahun depan? Pasti penting lah, suara kita tuh pasti penting buat pemilu tahun depan. Karena suara kita ini karena dengan suara kita ini kita bisa nentuin nih mau dibawa kemana negara kita nanti ke depannya arahnya. Jadi kita jangan sampai salah pilih buat ke depannya. Mungkin ntar kita salah pilih pemimpinnya yang otoriter, yang diktator. Otoriter kayak gimana tuh Nathan? Otoriter tuh kayak yang 32 tahun menjabat itu. Wah, nggak tahu. Su Ah, ya itu. oke. Oke, tahu lah. Disclaimer, gue Iya, tuh itu. gak ngerti politik banget ya. Itu ya. Soalnya Nathan nih ahli. Soalnya ngomong-ngomong jurusan
ntar kuliah mau di mana? Mau ngambil HI kebetulan. Hubungan internasional, guys. Mudah-mudahan masuk ya. Amin, 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 amin. Terus gimana ya? Cara biar diri lu tuh bener-bener yakin buat pemilu gimana tuh? Ya biar akhirnya tadi itu gimana kita ngelihat si pasangan calonnya itu tadi. Kayak lu harus benar-benar tahu nih, benar-benar ngerti si paslon ini gimana. Misalnya banyak masalah gitu gimana tuh? Waduh, kalau banyak masalah itu pasti itu dari daftar udah dicoret sih itu. Karena dia itu pribadi aja bermasalah. Gimana nanti dia ngatur negara ini, yang ada dia masalah juga. Itu bahaya. Lu punya cita-cita nggak buat jadi gubernur gitu? Presiden? Ada sih, gue pengen jadi DPR. DPR? Yoi, Uangnya banyak ya? betul. Kampanyenya mahal, coy. Berapaan sih? Gue denger sih 30M ada. Ya Allah. Itu bisa buat beli rumah. Iya. Minimal DPR lah, jangan bupati. Bupati gaji kecil. Sumpah, gaji cuma 6 juta. 6 juta doang? Iya, 6 juta doang. Ya Gue tuh liat tuh di TikTok tuh. Sebuah gaji 6 juta doang. Kayak gak balik modal dong. Tapi tetap lah, bisa balik modal kayaknya. Kan? Ya. Udah. Offset ntar, offside. Offset. Kejauhan ya. Nih tahun depan lu mau milih apa nih partainya nih? Ngomong-ngomong. Aduh, kalau masalah milih partai yang ada badaknya aja lah. Badak. Iya, yang ada Ada badaknya. lagi nih badak. Ini apa? Cap kaki 3. Oh. Yang ada badaknya. Badak bercula. Bercula 4. Kalau pemerintahan nih siapa nih presiden calon-calon buat tahun depan? Yang udah denger sih dari gua, kalau yang gua tahu sih yang pasti ada, yang pertama tuh ada Ganjar. Ih, itu gue suka banget sama dia tuh. Iya, Ganjar tuh gubernur Jateng sekarang, Jawa Tengah. Iya. Vibes-nya tuh auranya enak gitu dilihat ya. Iya, auranya aura positif gimana gitu. Nah, mungkin yang kedua ini mantan gubernur DKI, Pak Anies Oh, Pak Baswedan. Anies Baswedan. Iya, benar. Pak Anies itu kayaknya paling banyak didukung dengan isu-isu agama. Oh, Oke. oke. Aku nggak ngerti guys. Oke, kayaknya segitu aja perbincangan kita tentang persiapan remaja untuk pemilu di tahun depan. Ya. Ada nggak nih kesan dan pesan buat remaja-remaja Oh, oke. yang baru pertama kali nyoblos? Ada banget itu dari gua. Apa tuh? Kasih tahu dong. Pesan dari gua, jangan asal pilih, karena pilihan kalian menentukan gimana nasib kita nanti di masa depan. Tuh guys, jangan salah pilih. Jangan Ntar lu salah malah pilih. golput bahaya. Bahaya itu. Makanya pilih Yang ada Kaki badak. 3. Iya, Iya. cap kaki 3 kaki 3. yang ada badaknya. Oke. Oke guys, segitu aja. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dan